Pada prinsipnya siapapun yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang secara jenis kekerasannya kekerasan fisik, kekerasan psikis, verbal, nonverbal maupun penelantaran, bagi kami tidak ada toleransi untuk kemudian diberikan ruang di ruang-ruang siar kita baik televisi maupun radio. Pemberitaan seputar kasus dugaan KDRT dan perselingkuhan yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora benar-benar menggemparkan publik dan mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat yang secara tegas meminta kepada stasiun televisi untuk tidak menjadikan Bilar sebagai pembawa acara ataupun sebagai pemain dalam sinetron serta pengisi acara program apapun. Hal itu dilakukan KPI agar masyarakat teredukasi dan tak memberikan dukungan terhadap pelaku KDRT meskipun seorang public figure. Sontak, hal ini pun mengancam karir Bilar yang selama ini tampil di layar kaca. Meski baru sebagai terlapor, nasibnya di dunia hiburan tanah air sudah dihadapkan dengan kehancuran. Tidak hanya berbasis pada kasus yang lagi viral ya, bahwa Komisi Penyiaran Indonesia berkomitmen dan juga meminta komitmennya teman-teman lembaga penyiaran dalam hal ini televisi dan radio untuk tidak menampilkan, tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan seksual, pelaku KDRT. Ini juga sudah kemudian dilakukan oleh KPI. Himbauan ini bahkan kalau teman-teman ingat semuanya ini sejak kasusnya SC yang keluar dari penjara, diglorifikasi, dan kita sudah sampaikan himbauan untuk tidak menampilkan yang bersangkutan di layar kaca. Dan ini kemudian kita kembali ingatkan ke teman-teman lembaga penyiaran bahwa KDRT ini adalah kejahatan. KDRT ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang menyerang martabat manusia. Oleh karena itu tidak perlu ada toleransi yang berlebihan, tidak perlu memberikan ruang kepada pelaku kejahatan atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Jadi terlepas siapapun itu, apakah itu individu yang sekarang sedang dibincangkan oleh publik secara masif atau bukan, pada prinsipnya siapapun yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang secara jenis kekerasannya kekerasan fisik, kekerasan psikis, verbal, nonverbal maupun penelantaran, bagi kami tidak ada toleransi untuk kemudian diberikan ruang di ruang-ruang siar kita baik televisi maupun radio. Jadi tidak ada waktu yang kemudian pembatasan dan lain sebagainya. Hujatan demi hujatan pun ramai dilayangkan kepada Rizky Bilar setelah publik mengetahui kondisi Lesti yang sampai masuk rumah sakit dan mengalami cedera pada tenggorokannya. Bahkan himbauan KPI untuk tak menayangkan pelaku KDRT disambut baik oleh masyarakat. Namun, walaupun tak ada toleransi, rupanya KPI masih mengizinkan ditampilkannya wajah Bilar jika itu terkait pemberitaan dalam program jurnalistik yang membutuhkan keberimbangan. Kecuali konteksnya tentunya berita. Teman-teman di industri penyiaran dalam konteks jurnalistik perlu cover both side. Dia sebagai narasumber program berita untuk kemudian dikonfirmasi persoalan penegakan hukum yang sedang berproses sekarang. Gitu. Nah itu bagian dari pengecualian ketika dia muncul di layar kaca. Bahkan hari ini footage yang bersangkutan kan tetap banyak kemudian muncul di layar kaca, tapi posisinya tidak untuk diglorifikasi. Sementara itu, setelah menjalin hubungan dan menikah dengan Lesti Kejora, pasangan Leslar ini pun popularitasnya kian meningkat pesat. Mereka pun kerap tampil bersama di berbagai acara dan program televisi. Kini, usai kasus dugaan KDRT, momen kebersamaan mereka di layar kaca tampaknya sudah tak bisa dilihat kembali. Terlebih, menurut kabar yang beredar, Lesti sampai mengalami trauma. Di sisi lain, tindakan Lesti yang berani melaporkan suaminya atas dugaan KDRT pun mendapat apresiasi dan dukungan dari banyak pihak. Dan bagi KPI, hal tersebut dapat menjadi contoh dan edukasi bagi masyarakat di luar sana yang juga mengalami hal serupa. Tidak ada batasan, tidak ada apapun, tapi ini menjadi komitmen bersama bahwa isu ini isu yang kemudian cukup berbahaya bagi publik. Kalau televisi, radio menampilkan yang bersangkutan ataupun pelaku KDRT, maka kekhawatiran kami akan berdampak pada persepsi publik yang menganggap bahwa KDRT ini adalah kejahatan yang biasa saja,
yang lumrah, yang kemudian pelakunya bisa dengan bebas untuk tampil dipuji-puji, dipuja-puji di layar kaca, diglorifikasi. Ini yang kemudian tidak boleh disampaikan pesan ini kepada publik. Publik harus diberikan pesan bahwa ini adalah kejahatan serius. Yang kedua, bahwa kalau ada tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka harus segera dilaporkan. Apa yang dilakukan oleh korban hari ini dalam kasus yang sedang berproses hari ini, itu perlu kami apresiasi dan kami berikan dukungan. Kenapa? Karena yang bersangkutan cukup berani melaporkan. Karena selama ini KDRT itu dianggap sebagai konflik rumah tangga, tidak perlu kemudian dibawa keluar dan lain sebagainya. Kalau ini kemudian tetap persepsinya publik bahwa ya udah ini konflik rumah tangga, cukup selesai di keluarga saja dan lain sebagainya, maka akan terjadi pengulangan kekerasan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena tidak ada yang berani melaporkan, tidak ada yang membuat efek jera bagi para pelaku KDRT. Kami di Komisi Penyiaran Indonesia, karena tugas kami mengawasi televisi dan radio, maka kita meminta jangan sampai televisi dan radio ini menjadi medium untuk kemudian terus menguatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini semakin banyak terjadi. Maka inilah cara kami agar tidak memberikan ruang kepada para pelaku KDRT. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini semuanya terlepas dari konteks mau damai mau tidak. Ingat kasus SJ sudah melewati proses hukum, sudah keluar dari penjara. Tapi kami sekali lagi, kami beserta seluruh teman-teman di lembaga penyiaran tetap komit tidak menghadirkan yang bersangkutan di ruang-ruang siar kita.